Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil anam syafi'il ummah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah ada sebelum kata ada itu telah ada, dan zat yang akan tetap ada walaupun kata ada itu telah tiada. Salawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia pilihan Allah yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan membentang tikar-tikar kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andi Qadri Al-Aqsa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, angkatan 2020. Di sini saya akan meresensi sebuah buku sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester 1 mata kuliah kewarganegaraan tahun ajaran 2020-2021. Buku yang akan saya resensi berjudul Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Buku ini merupakan edisi keempat yang dikarang oleh Dr. Winarno, SPD, MSI. Perlu kita ketahui bahwa Dr. Winarno, SPD, MSI, lahir di Wonogiri tanggal 13 Agustus 1971. Beliau telah menyelesaikan jenjang S1 pada Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas 11 Maret, Surakarta tahun 1995. Beliau juga telah menyelesaikan jenjang S2 bidang Ketahanan Nasional UGM tahun 2002 dan jenjang S3 bidang Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung tahun 2011. Beliau menjadi pengajar di FKIP UNS Surakarta sejak tahun 1997. Beliau mengajar untuk mata kuliah pendidikan nilai, strategi pembelajaran PKN, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila pada mata kuliah umum. Beliau juga pernah mengikuti pelatihan nasional pendidikan kewarganegaraan tahun 2003, pelatihan nasional pendidikan Pancasila tahun 2004, dan pelatihan civic education tahun 2012. Beliau juga pernah menulis beberapa buku bahan ajar seperti Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi tahun 2006-2007, Ketatanegaraan Indonesia tahun 2008, Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis tahun 2009, IKN dalam konteks PKN tahun 2010, dan Pembelajaran PKN, Isi, Strategi, dan Penilaian tahun 2013. Alamat email beliau winarno_uns@yahoo.co.id. Alamat web http://winarno.staff.fkip.uns.ac.id. Beliau juga telah melakukan 17 penelitian, 21 pengabdian, 22 karya ilmiah, 25 kegiatan, 16 jurnal, 13 jabatan, dan 28 buku. Beliau juga pernah berhasil meraih beberapa penghargaan seperti sebagai Kepala Prodi Berprestasi tingkat nasional yang diberikan oleh FKIP UNS tahun 2016, sebagai Satya Lencana Karya Satya 10 tahun tingkat nasional yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2013, dan sebagai dosen berprestasi tingkat nasional yang diberikan oleh FKIP tahun 2005 dan 2012. Buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan ini diterbitkan oleh PT Bumi Aksara Jalan Saworaya nomor 18 Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia. Edisi keempat tahun 2020. Buku ini berisi 258 halaman dengan tebal 23 cm dan harga Rp109.000. Di sini tercatat bahwa pada edisi keempat terdapat perubahan materi PKN di perguruan tinggi terkait dengan keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti nomor 435-B-SE-2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum. Perubahannya yaitu adanya bab 1 tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan sebagai pengantar bagi pelajar mengenai jati diri pendidikan kewarganegaraan dan perannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perubahan lainnya yaitu bab 6 tentang negara hukum dan penegakan hukum yang memperbaharui buku edisi ketiga, bab 5 tentang negara hukum dan HAM. Sedangkan materi HAM dimasukkan ke bab 4 tentang kewajiban dan hak warga negara. Untuk materi-materi selanjutnya, dilakukan revisi, perubahan, dan penambahan seperlunya disesuaikan dengan perkembangan keilmuan, informasi pengetahuan, dan masukan yang ada. Buku ini terdiri dari 8 bab, di mana pada bab pertama membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan, bab kedua tentang identitas dan integrasi nasional, bab 3 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, bab 4 tentang kewajiban dan hak warga negara, bab 5 tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, bab 6 tentang negara hukum dan penegakan hukum, bab 7 tentang wawasan Nusantara, dan bab 8 tentang ketahanan nasional. Untuk lebih jelasnya, pada bab pertama tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan membahas tentang makna pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Istilah pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris yaitu citizenship education atau civic education. Selain diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan, ada juga yang menyebutnya dengan pendidikan kewargaan. Sebenarnya terdapat perbedaan antara citizenship education dan civic education. Perbedaannya adalah citizenship education sebagai bentuk pendidikan pembentukan karakter warga negara yang dapat dilakukan oleh berbagai jalur dan lembaga seperti keluarga, sekolah, komunitas, media, dan sebagainya. Sedangkan civic education adalah pendidikan untuk pembentukan karakter warga negara yang dilakukan melalui sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa citizenship education sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas, sedangkan civic education pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Karena pendidikan kewarganegaraan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dalam sebuah negara, terlebih di negara demokrasi. International Commission of Jurists menyebutkan bahwa salah satu syarat dasar pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Istilah pendidikan kewarganegaraan telah diakui secara legal formal atau yuridis dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah wajib umum yakni kewarganegaraan. Selain itu, juga dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Menurut Margaret Simon Branson, dalam artikel yang berjudul The Role of Civic Education tahun 1998, terdapat 3 komponen utama yang perlu dikuasai dalam belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civic skills, keterampilan kewarganegaraan, dan civic dispositions atau sikap kewarganegaraan. Sebenarnya, materi yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan jenjang perguruan tinggi selama ini telah mengalami perubahan dan pembaharuan. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berisi materi pokok yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat materi inilah yang dikenal dengan sebutan 4 konsensus dasar kebangsaan yang sebelumnya diistilahkan dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Udin S. Winata Putra tahun 2014, secara konseptual dan paradigmatik, tujuan akhir atau capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah terwujudnya kebajikan atau keadaban kewarganegaraan dalam diri setiap warga negara Indonesia. Sedangkan fungsi pokok dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai pendidikan kebangsaan. Namun demikian, fungsi pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekedar sebagai pendidikan kebangsaan, tapi juga sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Pada tahun 2012, keberadaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi semakin dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Pada pasal 35 ayat 3, undang-undang tersebut menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kemudian di bab kedua yang membahas tentang identitas dan integrasi nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Identitas tidak hanya diberlakukan pada individu, tetapi juga pada kelompok atau afiliasi kelompok, seperti sebutan identitas nasional dan identitas budaya. Sedangkan bangsa dapat diartikan sebagai suatu kelahiran, keturunan, suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan, orang-orang yang sama keturunan, atau bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang satu keturunan. Bangsa menunjuk pada persekutuan hidup dari orang-orang atau kelompok manusia yang memiliki kesamaan keturunan. Dalam bab 2 ini juga dipaparkan faktor-faktor pembentukan identitas bersama seperti primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Juga dijelaskan beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sehingga subbab pada materi ini yaitu bangsa dan identitas, identitas nasional Indonesia, negara kebangsaan Indonesia, makna dan pentingnya integrasi, serta pengembangan integrasi di Indonesia. Kemudian di bab 3 membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Penyelenggaraan bernegara di Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dari kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan bunyi dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Negara konstitusional merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern. Namun dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, makna konstitusional tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut pula harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan ide, gagasan, atau paham. Sehingga, subbab pada materi ini mencakup konstitusionalisme, konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Indonesia, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian di bab 4 membahas tentang kewajiban dan hak warga negara. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut dengan kewarganegaraan. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status atau identitas, partisipasi, nilai bersama, dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. Hubungan ini berupa hak dan kewajiban. Pada akhirnya, pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara dapat mendukung keberlangsungan hidup bernegara yang bersangkutan. Dalam bab ini, penulis menjabarkan beberapa subbab seperti hakikat warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara dalam negara, kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, hak dan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian pada bab kelima membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik hampir semua negara di dunia.
Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Awal abad ini pun, kita akan terus menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh negara berbarengan dengan isu-isu global lainnya seperti hak asasi manusia, keadilan, gender, dan lingkungan hidup. Pada saat ini, hampir semua negara mengaku bahwa sistem politiknya adalah demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting dan berdaulat, walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Dalam bab ini, penulis menjabarkan beberapa subbab, yaitu hakikat demokrasi dan demokratisasi, demokrasi di Indonesia, sistem politik demokrasi, dan pendidikan demokrasi. Kemudian di bab 6 membahas tentang negara hukum dan penegakan hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum antara lain adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalisasi hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Negara Indonesia adalah negara hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Negara hukum Indonesia menganut konsep negara hukum material atau negara kesejahteraan. Negara hukum melahirkan hukum-hukum yang hendak diberlakukan baik bagi penyelenggaraan negara itu sendiri maupun warga negara. Bagaimana memberlakukan hukum tersebut sehingga bisa ditaati oleh subjek hukum memerlukan upaya yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses memfungsikan norma-norma hukum secara nyata dan efektif ditaati sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hadirnya negara hukum Indonesia perlu diikuti dengan penegakan hukum. Dalam bab ini, penulis menjabarkan beberapa subbab yaitu konsep dan ciri negara hukum Indonesia, penegakan hukum, dan aparatur penegakan hukum di Indonesia. Kemudian pada bab ke-7 membahas tentang wawasan Nusantara. Secara konsepsional, wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Dalam bab ini, penulis menjabarkan beberapa subbab seperti pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, perwujudan wawasan Nusantara dan otonomi daerah di Indonesia. Kemudian di bab terakhir membahas tentang ketahanan nasional. Sesuai dengan bagan paradigma ketatanegaraan negara Republik Indonesia, maka ketahanan nasional merupakan salah satu dari konsepsi politik dari negara Republik Indonesia. Ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrategisnya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, geostrategi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional itu sendiri. Sehingga dalam bab ini penulis menjabarkan beberapa subbab yaitu pengertian ketahanan nasional, perkembangan konsep ketahanan nasional di Indonesia, unsur-unsur ketahanan nasional, pembelaan negara, serta Indonesia dan perdamaian dunia. Kemudian, keunggulan dari buku ini yaitu bahasa yang digunakan mudah dipahami, sehingga cocok dibaca atau dipergunakan bagi pelajar dan masyarakat secara umum. Selain itu, harga dari buku ini juga cukup terjangkau.
Selain itu juga, kertas yang digunakan bukan kertas koran sehingga tidak mudah sobek dan bersih. Dan jenis dan ukuran font juga sesuai dengan standar sehingga enak mata memandang. Tetapi, di balik dari keunggulan tersebut, terdapat beberapa kekurangan. Seperti adanya pengulangan kata yang sama, di mana seharusnya hanya ditulis sekali, tetapi pada kata bahwa tertulis 2 kali. Kemudian, mekanisme penulisan yang tidak sesuai dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Seperti pada contoh berikut ini, seharusnya tidak perlu menambahkan 3 titik setelah kata memuat. Kemudian, masih berhubungan dengan sistematika penulisan. Dalam contoh tersebut, seharusnya sisi kiri sejajar dengan awal huruf dari anak subbab tersebut. Dan sebaiknya, awal paragraf tidak diawali dengan menyatakan bahwa, melainkan diawali dengan kata-kata terlebih dahulu agar tidak terdengar ganjal. Selanjutnya, awal paragraf seharusnya ditulis menjorok ke dalam kurang lebih 5 ketukan. Kemudian anak subbab tidak perlu ditulis miring atau italik karena tulisan yang dimiringkan itu saat kita mengambil atau menggunakan kata-kata bahasa asing yang tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga penulisannya harus dimiringkan atau digaris bawahi. Terakhir, penulisan daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, seharusnya disusun sesuai abjad mulai dari A sampai Z dengan 1 spasi. Itulah tadi resensi buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi edisi keempat tahun 2020. Pesan dari penulis yaitu, semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa selaku pembelajar serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Dan jika menurut Anda ada yang tidak sesuai dengan resensi yang saya lakukan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan open minded. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalim wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.